Halo, halo, halo. 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 Halo dan selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Hari ini kita punya sebuah topik yang sekilas mungkin terdengar sangat sepele buat Anda. Iya, kadang yang kelihatan sepele justru menarik untuk dibedah. Bener banget. Tapi saat kita telusuri lebih jauh, dampaknya ternyata luar biasa besar loh. Kita semua tahu bagaimana hebohnya kalau Arya Saloka dikepung oleh trio pembawa acara yang sangat karismatik. Ah, iya. Luna Maya, Melanie Ricardo, dan Ayu Dewi. Tepat. Tapi yang mau kita bahas hari ini bukan sekedar gosip reuni artis ya. Kita mengambil sumber dari sebuah teks ulasan yang sangat menarik dari channel Motivasi David. Teks yang bahas momen sepersekian detik itu ya. Iya, teks ini menyoroti satu momen viral dari pertemuan tersebut. Momen di mana Arya Saloka hanya mengucapkan satu kata sederhana. Misi kita hari ini adalah membedah bagaimana momen tanpa naskah, tanpa dramatisasi, bisa meledak di media sosial. Bagaimana momen sesingkat itu bisa menyentuh sisi emosional jutaan orang? Tapi jujur aja nih, saat pertama kali saya membaca sumber teks ini, saya sempat agak skeptis. Maksud saya, ini kan cuma video aktor terkenal yang menyapa ke arah kamera. Apa yang bikin momen Arya Saloka ini begitu spesial buat Anda dan kita semua? Saya rasa sangat wajar kalau Anda merasa skeptis di awal. Memang, kalau kita cuma melihatnya di permukaan, itu ya cuma sapaan biasa. Tapi coba kita posisikan diri kita di tengah lanskap media modern yang biasa Anda konsumsi setiap harinya. Setuju? Tiap hari kita dibombardir konten. Nah, kita ini hidup di era di mana informasi mengalir terlalu deras. Hampir semua hal yang kita lihat di layar itu sudah dikurasi dengan sangat ketat. Semuanya serba terencana kan? Pasti. Kontennya sengaja dibuat pakai formula tertentu buat mancing reaksi instan. Betul sekali. Di tengah kejenuhan visual dan emosional seperti itu, alam bawah sadar kita sebenarnya sangat kehausan. Kita mendambakan koneksi manusiawi yang otentik. Sesuatu yang terasa nyata dan gak dibuat-buat ya? Tepat. Dan ulasan dari channel Motivasi David ini justru berhasil menangkap anomali tersebut. Daya tarik sejati seorang Arya Saloka di sini bukanlah status selebritasnya. Tapi sisi manusiawinya? Iya, kemunculan sisi manusiawi yang paling murni di tengah dunia hiburan yang serba terstruktur. Menarik banget. Jadi, maksudnya, di saat semua orang berlomba bikin konten estetik, sebuah momen yang mentah justru jadi berharga. Tapi tunggu dulu, mereka ini kan selebritas berpengalaman. Benar. Saya masih penasaran, apa yang bikin kita yakin kalau momen Arya Saloka ini benar-benar tulus dan bukan cuma strategi atau akting? Bukannya figur publik selalu tahu kapan harus bersikap manis? Nah, disitulah pentingnya kita membedah arsitektur percakapan mereka. Yang menarik di sini adalah ekosistem keakraban yang terbangun. Kalau Anda perhatikan format wawancara televisi pada umumnya, selalu ada jarak yang sengaja diciptakan. Kayak posisi duduk yang formal dan lampu sorot yang bikin tegang gitu ya? Iya, ditambah pertanyaan yang udah difilter sama manajer. Dalam kondisi kayak gitu, setiap figur publik pasti otomatis mengaktifkan hambatan defensif mereka. Semacam pakai baju zirah tak terlihat untuk melindungi citra mereka. Tepat sekali. Tapi coba Anda lihat dinamika yang terjadi di video pertemuan ini. Lingkungan yang dibangun oleh Luna Maya, Melanie Ricardo, dan Ayu Dewi itu sama sekali bukan interogasi. Mereka mengubah studio menjadi semacam ruang keluarga. Saya mulai paham arahnya. Teks ulasan ini memang merinci dengan sangat baik bagaimana ketiga perempuan ini bikin ruang aman buat Arya Saloka. Kombinasinya pas banget kan? Banget. Kita punya Luna Maya dengan gaya santainya yang mancing tawa. Lalu Melanie Ricardo dengan komentar spontan dan lucu yang berhasil mencairkan suasana. Dan jangan lupakan energi ceria Ayu Dewi. Betul, energinya bikin percakapan terasa sangat hidup. Jadi, alih-alih merasa dihakimi publik, Arya Saloka malah ditarik masuk ke pertemanan yang aman ini. Dan lingkungan yang hangat penuh canda tawa lepas inilah yang memungkinkan Arya Saloka untuk melepaskan topeng aktornya. Dia tampil apa adanya.
menikmati nostalgia tanpa beban. Tepat. Ketika seseorang berada di titik paling rileks, kemungkinan munculnya kepura-puraan itu kecil banget. Keasliannya tumpah begitu saja. Berarti ruang aman inilah yang jadi fondasi momen viral tersebut ya. Dan ini membawa kita pada bagian yang sangat menarik dari teks kita, inti dari kehebohan warganet. Momen sapaannya. Iya. Di tengah obrolan yang lagi seru-serunya, kamera menyorot Arya Saloka. Lalu dia secara spontan menatap lensa, tersenyum ramah, dan cuma bilang satu kata. Halo. Hanya satu kata sederhana. Nggak ada kalimat panjang, nggak ada dramatisasi, tapi video ini langsung menyebar luas dan viral. Tapi saya mau sedikit menantang pandangan ini. Di era sekarang kan vlogger tiap detik menatap kamera, bilang, halo guys. Kenapa satu kata halo dari Arya Saloka ini kerasa beda banget? Itu perbandingan yang kritis. Bedanya ada pada konteks dan ekspektasi. Kalau vlogger kan dari awal kontraknya dia memang bicara ke Anda. Kameranya memang medium komunikasi langsung. Nah, sedangkan dalam obrolan santai antara Arya Saloka, Luna, Melanie, dan Ayu, fokus utamanya adalah interaksi di antara mereka berempat. Penonton diposisikan cuma sebagai pengamat dari luar. Lalat dinding istilahnya. Benar, ketika Arya Saloka tiba-tiba menatap tepat ke arah lensa dan tersenyum, dia sedang melakukan manuver psikologis yang kuat. Dia meruntuhkan dinding keempat. Dinding keempat, maksudnya batasan antara layar dan penonton. Betul, saat Arya Saloka menatap lensa itu, bagi penggemar yang lagi pegang ponsel, Arya Saloka tidak sedang menatap kamera. Dia sedang menatap langsung ke mata mereka. Wah. Dinding pembatasnya hancur. Secara psikologis, ini memberikan validasi eksistensi yang sangat besar bagi penggemar. Sapaan tulus dari Arya Saloka meruntuhkan dinding antara selebritas dan penonton. Seakan dia bilang, saya tahu Anda ada di sana menonton kami. Validasi eksistensi, itu istilah yang pas banget. Dan buktinya kelihatan nyata saat kita bedah kolom komentar yang dikutip sumber kita. Reaksi warganetnya luar biasa ya. Iya, saya bacakan sedikit ya buat Anda yang mendengarkan. Ada komentar, hai juga, wah Mas Arya Saloka sama cewek-cewek cantik ngobrolnya pasti seru. Reaksi refleks yang sangat natural. Banget, orang ini otomatis menjawab sapaan dari video. Terus ada lagi yang bilang, wah obrolan mereka seru banget, seperti sahabat lama yang bertemu kembali. Penonton benar-benar ikut larut dalam suasana menyenangkan itu. Audiens kita punya insting yang kuat untuk mendeteksi chemistry asli. Mereka merasa disapa secara personal dan langsung oleh idola mereka. Menciptakan ilusi keintiman yang kuat. Tapi dari semua reaksi, ada satu yang menurut saya paling emosional. Teks ini mengutip warganet yang menulis, hai Papa Al atau Papa Arya Saloka, Papa AL, ayah kakak Reina dan Askara. Fenomena Papa Al. Iya, ini bikin merinding. Arya Saloka lagi nongkrong kasual, tapi kenapa sapaan sederhana itu malah memicu penonton memanggilnya dengan nama karakter fiksi? Jika kita hubungkan ini dengan gambaran besarnya, ini membuktikan bahwa karakter fiksi ikonik yang pernah diperankan Arya Saloka masih sangat hidup di hati penonton. Karakter Aldebaran ya? Betul. Penonton secara tidak sadar mencampurkan kerinduan mereka pada karakter fiksi sebagai figur ayah yang hangat bagi Reina dan Askara dengan sosok nyata Arya Saloka yang saat itu menunjukkan kehangatan aslinya. Berarti memori tentang sosok Papa Al yang hangat itu tervalidasi oleh sifat asli sang aktor. Sangat sinkron saat Arya Saloka tersenyum hangat, penggemar melihat bahwa sifat penyayang yang mereka kagumi dari Papa Al itu bukan sekedar akting, itu memang sifat asli sosok nyata Arya Saloka. Jadi mereka nggak merasa dikhianati ya, realita dan fiksi saling mengkonfirmasi. Kalau begitu, dari semua ini apa makna mendalamnya? Kenapa publik sangat menyukai sisi sederhana ini? Channel Motivasi David menyoroti inti pesannya dengan sangat tajam. Di balik popularitas yang gemerlap, audiens pada akhirnya selalu mencari sisi manusiawi seorang figur. Sifat yang ramah, sederhana, dan tulus. Ya, di dunia yang seringkali bikin kita merasa terisolasi, keramahan tanpa pamrih itu adalah komoditas yang mahal. Audiens mencari cerminan kemanusiaan itu. Sepakat. Dan ini membawa kita pada kalimat hikmah atau pelajaran utama dari pembahasan kita hari ini, sesuai dengan sumber teksnya, bahwa kehangatan tidak selalu datang dari kata-kata besar. Terkadang, satu sapaan tulus saja sudah cukup membuat orang merasa dihargai dan diperhatikan. Kalimat hikmah yang sangat merangkum keseluruhan momen tersebut. Dan menaliknya nih, teks ulasan dari sumber kita ini ditutup dengan gaya yang sangat khas. Ajakan kreator konten ya? Benar.
Teksnya ditutup dengan ajakan untuk mendukung channel Motivasi David melalui subscribe, like, share, dan komentar tentang bagian paling seru dari pertemuan Arya Saloka dengan Luna, Melanie, dan Ayu. Sebuah cara cerdas mengubah momen manis selebritas menjadi konten inspirasional untuk memotivasi orang banyak tapi tetap membangun interaksi. Betul. Jadi, merangkum semua yang sudah kita bahas, sebuah momen viral itu tidak selalu membutuhkan kontroversi atau produksi besar. Sama sekali tidak. Bagi Arya Saloka, sebuah senyum dan kata halo terbukti lebih kuat daripada wawancara berjam-jam karena keasliannya. Dan ini memunculkan satu pertanyaan penting untuk Anda renungkan di rumah. Silahkan. Jika sebuah kata sapaan sederhana dari layar kaca saja bisa membuat ribuan orang merasa begitu dihargai dan dilihat, seberapa besar sebenarnya kekuatan yang kita miliki setiap harinya? Kekuatan untuk sekedar menyapa ya? Ya, hanya dengan memberikan sapaan hangat dan tulus kepada orang-orang di sekitar kita di dunia nyata, dampaknya pasti luar biasa. Wah, itu pertanyaan penutup yang sangat menggugah. Terima kasih banyak telah menemani kami membedah topik ini. Jangan lupa untuk terus mencari sisi manusiawi dari setiap informasi yang Anda konsumsi. Dan jangan ragu untuk berbagi kehangatan hari ini. Pastinya. Sampai jumpa di eksplorasi mendalam kita selanjutnya. Dan semoga hari Anda menyenangkan.